warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Raini Ibnu Arabi and friend. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Penyakit Ramadan. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pada video praktikum kali ini kami akan membuktikan 6 gejala gelombang mekanik, yaitu refleksi, difraksi, intervensi, refraksi, dispersi, dan polarisasi. Apa itu gelombang mekanik? Gejala gelombang mekanik itu ada 6, yaitu refleksi, difraksi, inferensi, refraksi, dispersi, dan polarisasi. Yang pertama, refleksi. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai pantul atau penghalang yang keras, namun jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap, bukan dipantulkan. Kedua, yaitu interferensi. Gelombang dapat dipadukan interferensi menjadi dua, yaitu konstruktif dan destruktif. Intervensi konstruktif atau pola makan mengalami perpaduan karena gelombang akan mengalami perpaduan karena gelombang bertemu pada fase yang sama. Inferensi destruktif atau tak sefas. Gelombang yang tidak sefas tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase bersamaan. Yang ketiga, difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Untuk membuktikan gejala ini, kita memerlukan alat tambahan, yaitu berupa styrofoam yang diberikan celah pada bagian bawahnya, lalu kita letakkan di tengah wadah berisi difraksi. Terjadi apabila muka gelombang melewati suatu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Yang keempat, yaitu refraksi atau gelombang dapat dibiasakan. Untuk membuktikan gejala yang keempat ini, kita memerlukan pipet dan gelas yang berisi air. Pembiasan terjadi karena sinar yang datang dari medium renggang ke medium rapat dengan sudut tertentu akan membelok garis tegak lurus bidang batas antara udara dan air, atau dapat dikatakan cahaya melewati dua medium dengan kecepatan yang berbeda. Yang kelima, dispersi. Alat dan bahan untuk membuktikan gejala ini yaitu: yang pertama, air; kedua, mangkok; ketiga, kertas tempat kaset; 5, senter. Agar gejala kelima ini lebih terlihat, sebaiknya kita lakukan prakteknya di tempat yang sedikit redup. Arahkan senter ke mangkok, lalu letakkan kertas di atas mangkok, dan didapati warna-warni seperti pelangi, dan ini yang dinamakan dispersi. Adalah peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasaan. Baiklah teman-teman, di depan saya sudah ada 4 gelas. Yang pertama berisi full air, gelas kedua berisi 3/4 air, gelas ketiga 1/2 air, dan gelas terakhir berisi 1/4 air. Baiklah,
kita akan melakukan langkah-langkah praktikum. Langkah-langkah pertama, masukkan 3 jari ke dalam gelas, lalu aduk, dan selanjutnya putarlah keliling bibir gelas. Lakukan yang sama ke gelas 1, 2, 3, dan 4. Pada percobaan pertama, dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat pada percobaan kedua. Suara yang dihasilkan dari gelas yang berisi 3/4 suara yang dihasilkan di gelas sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama yang berisi full. Pada percobaan ketiga, gelas yang berisi 1/2 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Pada percobaan keempat, gelas yang berisi 1/4 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari 3 percobaan sebelumnya. Pada percobaan pertama yang dihasilkan lemah dan berat itu karena pada percobaan pertama pada gelas yang berisi full air tidak dapat film udara, karena itulah bunyi yang dihasilkan lemah dan berat. Pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama? Itu karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolom udara, karena itulah yang punya dihasilkan lebih nyaring lebih daripada yang pertama. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan kedua dan pertama? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/2 air lebih besar daripada kolom udara yang dimiliki oleh gelas kedua dan gelas pertama. Itulah yang menyebabkan suaranya yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada gelas kedua dan gelas pertama. Pada percobaan keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan sebelumnya? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas 1/4 lebih banyak daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama. Karena itulah suara yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama. Tadi kan sudah dijelaskan. Gejala kena yaitu polarisasi. Untuk membuktikan gejala ini kita memerlukan kacamata fototropik. Ini adalah ketika saya memakai kacamata di dalam ruangan. Terlihat bahwa ketika saya menggunakan kacamata ini di dalam ruangan, kacamata ini terlihat terang. Mari kita bandingkan ketika saya menggunakan kacamata ini di luar ruangan. Nah, jelaskan perbedaan ketika saya menggunakan kacamata ini di luar ruangan. Kacamata ini lebih gelap dibanding ketika saya menggunakan kacamata ini di dalam ruangan, dan ini yang disebut dengan polarisasi, merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang interversal sehingga menjadi satu arah. Dari hasil praktikum yang kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa gejala gelombang mekanik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, pada saat kita meneteskan setetes air ke wadah yang terisi air, terlihat gelombang dapat dipantulkan dan ini disebut dengan refleksi. Yang kedua, gelombang dapat dibelokkan atau difraksi. Ini terbukti ketika gelombang berbelok saat wadah diberi pembatasan berupa styrofoam. Yang ketiga, terlihat gelombang tidak menghasilkan perpaduan apabila muka gelombang tidak bertemu dalam waktu yang sama. Sebaiknya gelombang dapat menghasilkan perpaduan apabila muka gelombang bertemu dalam satu waktu yang sama, dan ini disebut dengan interferensi. Yang keempat, terlihat pipet lebih pendek apabila diletakkan ke wadah yang berisi air. Ini disebut dengan refraksi. Yang kelima, apabila senter diarahkan ke mangkok yang berisi air dan kaset terdapat warna-warni seperti pelangi pada kertas, ini dinamakan dispersi. Yang keenam, kacamata fotokromik akan berwarna putih apabila berada di dalam ruangan dan berwarna lebih gelap jika di luar ruangan. Ini disebut dengan polarisasi.